Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita pada pelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan himpunan. Oke, sebelum kita lanjutkan, kita terlebih dahulu mengingat pelajaran sebelumnya. Di sini diminta ya, ada diagram Venn, kemudian diminta nyatakan himpunan berikut dengan mendaftar anggotanya. A. Himpunan S. Himpunan S ini adalah himpunan semesta, yaitu himpunan yang anggotanya memuat semua anggota himpunan yang sedang dibicarakan. Berarti kita lihat di sini dari yang ada di dalam kotak ini ya. Di sini ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti anggota dari himpunan S adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian anggota himpunan A, berarti semua yang ada di dalam lingkaran A, yaitu himpunan 1, 2. Kemudian anggota himpunan B, semua yang ada di dalam lingkaran B. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4. Ya, anggota himpunan C yang anggotanya menjadi anggota A dan B. Berarti anggotanya ada di keduanya, ada di A dan B. Berarti adalah 1 dan 2. Karena 1 dan 2 ada di dalam lingkaran A dan 1 dan 2 juga ada di dalam lingkaran B, ya. Jadi yang himpunan C ini anggotanya 1, 2. Kemudian himpunan D, yaitu himpunan yang anggota menjadi himpunan D yang anggotanya menjadi anggota A atau B. Berarti ada di A atau di B. Jadi himpunan 1, 2, 3, 4. Himpunan E yang anggotanya tidak menjadi anggota A maupun B, berarti tidak ada di A maupun di B. Yang mana itu? Yaitu 5 dan 6. Himpunan F yang anggotanya hanya menjadi anggota A. Nah, di sini kita lihat A itu anggotanya 1, 2, sedangkan 1, 2 juga ada di B. Berarti yang anggotanya hanya menjadi anggota A itu tidak ada. Berarti himpunan F-nya adalah himpunan kosong. Himpunan G yang anggotanya hanya menjadi anggota B. Nah, kita lihat di sini yang hanya anggota B. Anggota B adalah 1, 2, 3, 4. Sedangkan 1, 2 ada di A. Jadi yang hanya anggota B adalah 3, 4. Ya, lebih jelasnya kita lihat di sini. Ya, jadi S anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semua yang ada di dalam kotak. Kemudian A anggotanya 1, 2, yaitu yang ada di lingkaran A. Anggota himpunan B 1, 2, 3, 4, yaitu yang ada di dalam lingkaran B. Kemudian C anggotanya 1, 2, yaitu anggotanya menjadi anggota A dan B ya, 1, 2. Kemudian yang D di sini anggota himpunannya 1, 2, 3, 4, menjadi anggota A atau B. Jadi 1, 2, 3, 4. Kemudian yang himpunan E tidak menjadi A atau B, tidak ada di A atau di B, berarti 5, 6. Yang F yang anggotanya hanya menjadi anggota A. Nah, di sini yang hanya menjadi anggota A tidak ada ya, jadi himpunan kosong. Kemudian himpunan G anggotanya hanya menjadi anggota B, yaitu 3, 4. Baik, kita lanjutkan pada contoh 1. Terdapat 6 anak yang menyukai olahraga. 3 diantaranya menyukai sepak bola, 4 diantaranya menyukai bola basket, dan 2 anak menyukai keduanya. Berapa banyak anak yang menyukai bola basket ataupun sepak bola? Perhatikan pertanyaan di sini adalah berapa banyak anak, ya. Jadi berapa banyak anak berarti kita bicara tentang kardinalitas, yaitu N. Nah, S adalah himpunan anak yang menyukai olahraga. Tadi di awal telah dikatakan bahwa N-nya adalah 6 anak. Jadi NS sama dengan 6. Kemudian P sama dengan anak yang menyukai sepak bola. Yang
menyukai sepak bola ada 3. Jadi NP sama dengan 3. B sama dengan himpunan anak yang menyukai bola basket. Jadi NB sama dengan 4. Ditanya anak yang menyukai sepak bola dan bola basket. Nah, di sini ada kata-kata dan, dia berarti menunjukkan irisan. Dia suka sepak bola dan suka bola basket. Jadi P irisan B adalah himpunan anak yang menyukai sepak bola dan bola basket. Jadi N P irisan B sama dengan 2. Ditanya berapa anak yang menyukai bola basket ataupun sepak bola. Nah, kita bermula dari yang ini dulu. Nih, irisannya. Yang menyukai sepak bola dan bola basket ada 2. Berarti dia ada di daerah irisannya. Ya, 2. Kita tuliskan 2. Ingat, di sini tidak menggunakan titik karena 2 ini bukan menyatakan anggota, tetapi banyak anggota. Jadi tidak pakai titik. Ya. Nah, ini 2. Kemudian P-nya di sini tadi 3. Di dalam lingkaran ini harus ada 3. Karena di sini sudah 2, maka ini sisanya yaitu 1. Kemudian B-nya sama dengan 4. Berarti di dalam lingkaran ini harus ada 4. Karena di sini sudah ada 2, maka di sini sisanya yaitu 2. Nah, berapa banyak anak yang menyukai bola basket ataupun sepak bola? Berarti kita lihat berapa banyak yang ada di dalam lingkaran P ataupun B. Di sini ada 1, di sini 2, di sini 2. Berarti 1 tambah 2 tambah 2. Berarti yang menyukai bola basket ataupun sepak bola sebanyak 5 anak. Kita lanjut ke contoh 2. Dalam sebuah kelas yang terdiri dari 16 siswa laki-laki, diketahui terdapat 13 anak senang bermain sepak bola, 11 anak senang bermain sepak takraw, 9 anak senang bermain keduanya, dan 1 anak tidak senang bermain kedua-duanya. Yang A, gambarkan diagram Venn untuk menunjukkan keadaan di atas. B, berapa banyak anak yang senang bermain sepak bola atau sepak takraw. Di sini kita misalkan S adalah himpunan anak laki-laki di suatu kelas, kemudian A adalah himpunan anak yang senang bermain sepak bola, B adalah anak yang senang bermain sepak takraw, dan A irisan B adalah himpunan anak yang senang bermain sepak bola dan sepak takraw. Perhatikan ya, di sini irisan, kata-kata di sini adalah dan. Berarti di sini NS sama dengan 16, NA sama dengan 13, NB sama dengan 11, dan NA irisan B sama dengan 9. Kemudian tadi di soal dikatakan yang tidak suka kedua-duanya adalah 1 anak. Berarti ini NA gabung B komplement sama dengan 1. Nah, kita gambarkan dulu diagram Venn-nya, yaitu pertama kita buat dulu kotaknya, kemudian taruh S atau tulis S di pojok kiri atas. Di sini ada keterangan A irisan B-nya sama dengan 9. Maka kita letakkan 9 di tengah-tengah ini. Kemudian NA sama dengan 13. Berarti yang di dalam lingkaran A harus 13. Karena di sini sudah 9, maka ini sisanya tinggal 4. Kemudian NB sama dengan 11. Karena di sini sudah 9, maka di sini sisanya tinggal 2. Kemudian diketahui bahwa yang tidak suka keduanya ada 1 anak, maka kita letakkan di luar lingkaran himpunan A dan B. Kemudian pertanyaannya adalah berapa banyak anak yang senang bermain sepak bola atau sepak takraw. Nah, ini berarti ada di daerah yang ada di dalam lingkaran A ataupun B. Berarti banyaknya anak yang suka atau yang senang bermain sepak bola atau sepak takraw sama dengan NA gabung B sama dengan 4 tambah 9 tambah 2 sama dengan 15. Kita lanjutkan ke contoh 3.
Dalam suatu kelas terdapat 35 siswa. Di kelas tersebut ada 22 siswa suka makan soto, 15 siswa suka makan bakso, dan 3 siswa tidak suka keduanya. Gambarlah diagram Venn dari keterangan di atas. Kemudian berapa siswa yang suka makan soto dan bakso. Kita misalkan S adalah himpunan semua siswa dalam satu kelas, NS sama dengan 35. Kemudian A adalah himpunan semua siswa yang makan soto, maka NA sama dengan 22. B adalah himpunan semua siswa yang suka makan bakso, maka NB sama dengan 15. Kita misalkan C adalah himpunan siswa yang suka makan soto dan bakso. Nah, ini kita misalkan sama dengan X. Suka makan soto dan bakso itu adalah A irisan B. Jadi bisa kita tuliskan NA irisan B sama dengan X. Kemudian kita misalkan D adalah himpunan siswa yang tidak suka makan soto dan bakso. Maka kita tuliskan ND sama dengan 3. Atau karena dia tidak suka keduanya ya, tidak suka makan bakso dan soto, maka kita bisa tuliskan NA gabung B aksen. Atau biasa ditulis juga NA gabung B komplement sama dengan 3. Inilah gambar diagram Venn dari permasalahan di contoh 3. NS sama dengan 35, kemudian NA sama dengan 22. Jadi karena di sini ada NA irisan B sama dengan X, maka di sini tinggal 22 dikurang X. Kemudian yang di sini itu NB-nya kan semuanya 15, maka di sini sisanya 15 dikurang X. Kemudian yang tidak suka keduanya 3 ada di sini, ya. Nah, inilah diagram Venn dari permasalahan di contoh ketiga. Nah, bagaimana cara mencari banyak siswa yang suka makan soto dan bakso? Berarti kita akan mencari nilai X-nya. NS berarti semua yang ada di dalam diagram Venn ini ya sama dengan NA dikurang X. Nah, NA dikurang X itu yang mana? Ini dia nih, 22 dikurang X. Kemudian ditambah NA irisan B. Mana NA irisan B? Yang ini, yang X. Kemudian ditambah NB dikurang X. Nah, ini dia, NB dikurang X, ya. Kemudian ditambah NB, ND ya, ND-nya adalah 3 yang tidak suka keduanya. Nah, jadi NS-nya 35, NA-nya 22 dikurang X, NA irisan B-nya X, kemudian NB-nya 15 dikurang X, kemudian ND-nya 3. Jadi 35 sama dengan 22 ditambah 15 ya, karena min X tambah X ini 0, jadi ditambah 15. Kemudian dikurang X ditambah 3. 35 sama dengan 40 dikurang X itu dari 22 ditambah 15 ditambah 3. Jadi X sama dengan 40 dikurang 35, X sama dengan 5. Jadi banyak siswa yang suka soto dan bakso adalah 5 orang. Demikianlah pembelajaran kita tentang soal cerita yang berkaitan dengan himpunan. Semoga dapat dipahami. Berikut adalah latihan soal yang harus kalian kerjakan. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.